Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesa Salsabila Zarani dengan NIM 085. Di sini saya akan menjelaskan sistem pernafasan manusia. Berikut ini adalah video cuplikan singkat manusia bernafas. Pengertian sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan pada manusia merupakan suatu sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi bagaimana kita mendapatkan oksigen dari udara ke dalam sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida? Berikut ini adalah contoh manusia menghirup udara, dan selanjutnya kita akan menjelaskan cara kerja sistem pernafasan manusia. Untuk yang pertama, udara memasuki tubuh melalui hidung dan mulut. Tempat udara disaring dan dihangatkan. Faring berfungsi sebagai saluran udara dan saluran makanan. Selanjutnya, laring berfungsi untuk mengatur makanan dan udara melewati salurannya masing-masing. Lalu yang kedua, udara melewati trakea dan dua bronkus. Tenggorokan bercabang menjadi dua. Tenggorokan akan memberi percabangan masuk ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan yang disebut dengan bronkus. Semua struktur ini ditahan terbuka oleh cincin tulang rawan yang disebut trakea. Setiap bronkus lalu bercabang terus-menerus hingga membentuk bronkiolus. Berakhir pada kantong-kantong kecil berisi udara disebut alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen dan karbon dioksida saling bertukar di dalam alveolus. Proses yang terlibat dalam pertukaran gas ini disebut difusi. Bagaimana difusi terjadi? Difusi terjadi saat karbon dioksida membuang gas buang dan bergerak dari darah ke alveolus untuk dihembuskan. Oksigen lalu bergerak dari dalam alveolus melintasi dinding dan masuk ke dalam darah. Oksigen ini digunakan untuk respirasi oleh sel-sel tubuh. Tekanan oksigen di alveolus lebih tinggi daripada di darah sehingga O2 berdifusi masuk ke darah. Sedangkan tekanan karbon dioksida di darah lebih tinggi dibandingkan alveolus sehingga CO2 berdifusi keluar. Pernafasan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada dan perut ada fase inspirasi dan ekspirasi. Pernafasan dada. Pada pernafasan dada ada terjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi terjadi pada saat otot tulang rusuk luar berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas. Akibatnya volume rongga dada membesar. Fase ekspirasi terjadi pada saat otot tulang rusuk luar berrelaksasi sehingga tulang rusuk kembali di posisi semula. Akibatnya volume rongga dada mengecil. Fase inspirasi terjadi pada saat otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma akan mendatar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara dalam rongga dada mengecil. Pada fase ekspirasi terjadi pada saat otot diafragma berrelaksasi sehingga diafragma akan terbuang ke arah rongga dada. Hal ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanan udara dalam rongga dada membesar. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.